Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Malik Ridwan dengan NIM 2241 6261 1218 dan Muhammad Fadil Nur Rahman dengan NIM 2241 6261 201542. Mewakilkan dari kelompok 5 untuk menjelaskan presentasi yang akan saya bawakan. Perkenalkan, nama saya Malik Ridwan dan anggota kelompok saya. Yang pertama, Adista Silpa Humaria dengan NIM 2241 6261 201559. Yang kedua, Gita Pramesia dengan NIM 2241 6261 201529. Yang ketiga, Muhammad Sepudin dengan NIM 2241 6261 201462. Yang keempat, Muhammad Fadila Nur Rahman dengan NIM 2241 6261 201542. Yang kelima, Najwa Putri Gunawan dengan NIM 2241 6261 201312. Di sini job desk saya merangkum PPT dan menjadi permateri bersama Fadil, dan setiap anggota mempunyai job desk-nya masing-masing. Di sini saya akan memaparkan hasil data yang sudah kami buat. Apa itu regresi linear sederhana? Analisis regresi linear sederhana atau dalam bahasa Inggris disebut dengan nama simple linear regression digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel bebas atau variabel independen atau variabel prediktor atau variabel X terhadap variabel tergantung atau variabel dependen atau variabel terikat atau variabel Y. Syarat kelayakan yang harus terpenuhi saat kita menggunakan regresi linear sederhana adalah: yang pertama, jumlah sampel yang digunakan harus sama. Yang kedua, jumlah variabel bebas X adalah 1. Yang ketiga, nilai residual harus berdistribusi normal. Yang keempat, terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas X dengan variabel tergantung Y. 5. Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang keenam, tidak terjadi gejala autokorelasi untuk data time series. Contoh kasus uji analis regresi linear sederhana. Sebagai contoh, saya mempunyai data penelitian dengan judul pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Dari judul di atas, maka hipotesis atau kesimpulan sementara yang saya ajukan dan yang saya akan uji dengan analis regresi linear sederhana adalah ada pengaruh stres kerja terhadap kerja pegawai. Adapun data penelitian yang saya maksud sebagaimana tabel di bawah ini. Keterangan terkait data penelitian. Data di atas diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner atau angket menggunakan nilai skor total jawaban responden atas item-item soal kuesioner. 2. Jika menggunakan kuesioner untuk data penelitian, maka item-item kuesioner tersebut harus dipastikan sudah lolos uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. 3. Jumlah sampel yang digunakan adalah 12 responden pegawai. 4. Variabel penelitian. Stres kerja sebagai variabel bebas X dan kinerja pegawai sebagai variabel tergantung Y. Cara uji analisis regresi linear sederhana dengan SPSS. Adapun urutan langkah-langkah uji analisis regresi linear sederhana dengan SPSS adalah sebagai berikut. 1. Buka lembar kerja SPSS, lalu klik variabel view. Selanjutnya pada kolom name, untuk baris pertama tulis X, baris kedua Y. Lalu pada kolom label baris pertama tulis stres kerja dan baris kedua tulis kinerja pegawai. Untuk pilihan lainnya biarkan tetap default. Setelah itu akan muncul kotak dialog linear regression. Masukkan variabel stres kerja X ke kotak independen S dan masukkan variabel kinerja pegawai Y ke kotak dependen. Caranya dengan mengklik tanda panah yang tersedia. Selanjutnya pada bagian metode pilih enter, abaikan pilihan yang lainnya. Di sini ada persamaan regresi linear sederhana, yaitu persamaannya Y sama dengan A tambah BX, A-nya yaitu dari 35,420 dikurangi 0,511X. Selanjutnya di hasil ANOVA uji hipotesis pada linear sederhana. Untuk kriteria uji hipotesis nilai SIG di sini 0,001. Kurang dari 0,05, maka kesimpulannya adalah bahwa harga barang berpengaruh terhadap permintaan konsumen. Selanjutnya hasil koefisien
ada kriteria keputusan uji hipotesis dengan membandingkan nilai T hitung dan T tabel. Di sini nilai T hitung min 4,418 yang berarti kurang dari T tabel, maka kesimpulannya harga barang tidak terpengaruh terhadap permintaan konsumen. Slide selanjutnya ada koefisien korelasi. Koefisien korelasinya dengan hasil R yaitu 0,813, di mana 0,813 di atas 0,5 yang berarti masuk ke korelasi positif kuat. Selanjutnya ada koefisien determinasi yaitu hasil dan R square-nya sama dengan 0,661. Dari kesimpulan, hasil output di atas artinya pengaruh harga barang variabel X terhadap permintaan konsumen variabel Y sebesar 66,1%. Sedangkan sisanya sebesar 33,9%. Permintaan konsumen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.